Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi kami yang pertama bab 1, yaitu pengantar akuntansi pemerintahan. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan setiap anggota kelompok kami. Yang pertama atas nama saya sendiri, yaitu Putu Rustika Tersenda Gandhi, yang NIM-nya A1C020272. Yang kedua Siti Manira, NIM-nya A1C020238. Dan yang ketiga yaitu Ayu Apriliani dengan nomor NIM A1C020269. Sekarang kita ke bagian A, yaitu reformasi akuntansi pemerintahan. Reformasi tahun 1998 telah membuka wacana perubahan manajemen keuangan pemerintah terkait pelaksanaan otonomi daerah pemerintah. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Reformasi akuntansi pemerintahan. Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan yang pertama, Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 2000 tentang dana perimbangan. Yang kedua, Peraturan Pemerintahan Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintahan Nomor 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah. Nomor 4 yaitu Peraturan Pemerintahan Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah. Dan nomor 5 Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 November 2000 nomor 903/2035 SJ tentang pedoman umum penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2001. Dan yang terakhir yaitu Kemendagri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, serta penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ya baik, sekarang kita ke standar akuntansi pemerintah. Dalam rangka meningkatkan keinformatifan laporan keuangan pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan aset yang lebih transparan, akuntabel dan akuntabel, maka perlu penerapan akuntansi berbasis aktuar yang bukan best practice di dunia internasional. Jadi secara konseptual itu akuntansi berbasis aktuar dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis aktuar dianggap mampu mendukung pelaksanaannya perhitungan berbagai macam biaya pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah dengan wajar. Nah, sekarang kita ke standar akuntansi pemerintah. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau disingkat SAP menyatakan bahwa SAP merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dalam PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah terdapat 3 lampiran berikuti. Yang pertama, Lampiran 1, Standar Akuntansi Pemerintah berbasis aktuar yang dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014. Yang kedua, Lampiran 2, Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju aktuar yang hanya berlaku hingga tahun 2014 maksudnya. Dan lampiran ketiga yaitu proses penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis aktuar. Sekarang kita ke bagian C, yaitu tentang konsep akuntansi pemerintahan. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, penghisaran transaksi dan kredit keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. Konsep akuntansi pemerintah meliputi yang pertama yaitu Kementerian Akuntansi Pemerintahan, yaitu
Akuntansi pemerintahan merupakan sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Yang kedua yaitu lingkungan akuntansi pemerintahan. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan kemampuan keuangan. Ciri utama pemerintahan dan pelayanan diberikan. Yang pertama yaitu bentuk pemerintahan dan urusan kekuasaan. Yang kedua, sistem pemerintahan ekonomi dan transport antar pemerintah. Yang ketiga, pengaruh proses politik. Dan yang keempat, hubungan antara pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah. Dan yang kedua yaitu ciri keuangan pemerintahan yang penting bagi pengendalian. Yang pertama itu adalah sebagai penyataan kebijakan publik, paket fiskal dan sebagai alat pengendalian. Yang kedua, investasi dan aset yang tidak langsung pendapatan. Yang ketiga, kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk pengendalian. Dan yang keempat, penyusunan nilai aset sebagai sumber ekonomi karena digunakan dalam operasional pemerintah. Dan yang ketiga yaitu peran laporan keuangan. Jadi dalam pemerintah daerah ya atau disebut KPD disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai sisi keuangan dan seluruh transaksi pemerintah daerah yang dilaporkan. KPD ini akan membandingkan realisasi atau seluruh pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai dari kondisi keuangan, menilai dari efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah punya kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan struktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan. Yang keempat yaitu tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah berisikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dan menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Lebih rincinya yaitu yang pertama, informasi mengenai apakah penerimaan kinerja cukup membiayai pengeluaran. Yang kedua, informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan undang-undangan. Yang ketiga, informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat yaitu informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mendukung kebutuhan kasnya. Informasi yang mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, informasi yang berasal dari penghutang pajak dan pinjaman serta informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode melaporkan. Yang kelima yaitu penggunaan dan kebutuhan informasi. Terdapat kelompok utama penggunaan laporan pemerintah, namun tidak terbatas pada yang pertama itu masyarakat, yang kedua wakil rakyat atau lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa, ketiga pihak pemberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, dan yang terakhir yaitu pemerintah. Yang keenam yaitu entitas akuntansi dan pelaporan. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Entitas laporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang mengikut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban laporan keuangan yang tujuan umum yang terdiri dari yang pertama pemerintah pusat, yang kedua pemerintah daerah, yang ketiga masing-masing kementerian atau lembaga di lingkungan pemerintahan pusat, dan yang keempat yaitu satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan sebuah organisasi
keempat